Semangat pagi! Kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan akan kami sajikan setiap minggunya. Tidak lupa, kita juga akan memberikan informasi dari seluruh unit PLN Indonesia Power. Bersama saya Irma, dan inilah kabar sepekan. In Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam Tegukan Kopi, adalah Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Nah, kawan PLN IP, kabar sepekan kali ini kita awali dengan cerita inspiratif dari dunia pendidikan. PLN Indonesia Power berkomitmen dalam pengembangan generasi muda bangsa, mulai dari program mengajar, pelatihan media edukatif, dan penyaluran bantuan sarana-prasarana pendidikan. Tapi tidak hanya sampai di situ ya kawan PLN IP. PLN Indonesia Power juga menebarkan manfaat secara luas, mulai dari program konservasi lingkungan, pemberdayaan pertanian, hingga kitan ceria bagi anak-anak. Hal ini merupakan wujud kepedulian dari PLN Indonesia Power yang tidak hanya menghadirkan energi listrik, namun juga energi kebaikan bagi masyarakat sekitar. Ini dia informasi selengkapnya. PLN Indonesia Power melalui berbagai unit bisnis pembangkitan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kepedulian sosial di berbagai daerah. Di Maros, Sulawesi Selatan, UBP Telo menggelar program PLN Mengajar di Dusun Makmur, Desa Bonto, Manurung. Berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, kegiatan ini menghadirkan kelas belajar kreatif, perbaikan infrastruktur sekolah, pembangunan ruang literasi, penyuluhan kesehatan, hingga penyaluran sembako. Program ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak di pelosok untuk terus belajar sekaligus mendorong kemandirian masyarakat desa. Sementara itu, UPP Cilegon mendukung tumbuh kembang anak usia dini melalui pelatihan pembuatan media interaksi edukatif bagi pengasuh dan pendidik tamasya Bina Budi Bangsa di Kabupaten Serang. Peserta dilatih membuat alat peraga edukatif dari bahan sederhana sekaligus memahami manfaatnya bagi perkembangan anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengasuh dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Di UBP Mahakam bersama Laz Anur menyalurkan bantuan sarana pendidikan berupa komputer, meja, kursi, dan fasilitas pendukung kepada Yayasan Al-Kahfi. Kegiatan yang dirangkai dengan doa bersama menegaskan komitmen PLN dalam menghadirkan energi kebaikan melalui dukungan pendidikan dan penguatan nilai spiritual bagi generasi muda. Serangkaian kegiatan tersebut mencerminkan peran aktif PLN Indonesia Power tidak hanya sebagai penyedia energi listrik andal, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun pendidikan, kesehatan, kemandirian, dan kepedulian sosial secara berkelanjutan. PLN Indonesia Power memperingati Hari Pelanggan Nasional dengan beragam kegiatan yang mencerminkan kepedulian pada lingkungan, masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Di Banjarnegara, UPP Merica melaksanakan konservasi daerah aliran Sungai Serayu dan reforestasi hutan Desa Pekasiran di kawasan Telaga Dringo. Sebanyak 20.000 bibit pohon ditanam guna menekan erosi, mencegah longsor, serta menjaga keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air Merica sebagai penopang pasokan energi Jawa, Madura, dan Bali. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, aktivis lingkungan, pelajar, tokoh masyarakat, hingga tokoh nasional konservasi Imam Prasojo. Di Cilacap, UBP Adipala menggelar pelatihan pertanian berkelanjutan bagi petani muda di Desa Sidaurip. Melalui kolaborasi dengan petani milenial inspiratif, kegiatan ini bertujuan memperluas manfaat pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah rawan bencana. Sementara itu, di UBP Grati bersama Laz Anur menyelenggarakan hitan ceria bagi 175 anak dari keluarga kurang mampu. Selain layanan hitan gratis, peserta juga mendapat santunan dan bingkisan dengan dukungan penuh dari tenaga medis serta PIKK PLN Indonesia Power.
Rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen PLN Indonesia Power tidak hanya sebagai penyedia energi listrik andal, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta menebar energi kebaikan melalui aksi sosial yang berkelanjutan. Nah, kawan PLN IP, kita lanjut dari sisi operasional dan sosial. PLN Indonesia Power beberapa waktu lalu telah meresmikan jalan hantar PLTA Cikalong, di mana infrastruktur tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kinerja pembangkit, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar. Nah, masih dalam semangat keberlanjutan, PLN Indonesia Power mendorong kemandirian ekonomi desa melalui inovasi hijau, mulai dari budidaya lebah kelulut dan hortikultura, hingga program sosial Kampung Laos Serumpun yang mengubah potensi lokal menjadi peluang kesejahteraan. Berikut informasinya. PLN Indonesia Power UBP Saguling meresmikan rehabilitasi jalan hantar PLTA Cikalong sepanjang 2,9 km yang menghubungkan gerbang masuk hingga kolam tando harian. Peresmian dipimpin Direktur Operasi Pembangkit Gas Purnomo bersama jajaran manajemen Forkopimda Kabupaten Bandung serta perwakilan masyarakat. Meski jalan ini merupakan aset PLN Indonesia Power, penggunanya dibuka untuk kepentingan bersama dan menjadi simbol kolaborasi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. PLN Indonesia Power juga mengapresiasi atas dukungan semua pihak dalam proses rehabilitasi. Selain itu, sebagai wujud kepedulian, PLN Indonesia Power menyerahkan santunan kepada 35 anak yatim piatu, serta menutup acara dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita, dan penanaman pohon di area kolam tando harian melalui program TJSL. Peresmian ini menegaskan komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung kelancaran operasional pembangkit sekaligus menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. PLN Indonesia Power UBP Keramasan menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui 2 program berbasis potensi lokal. Melalui unit pembangkitan Indralaya, PLN Indonesia Power UBP Keramasan mengadakan pelatihan budidaya lebah kelulut dan penanaman buah naga di Ogan Ilir. Pelatihan ini membekali masyarakat dengan keterampilan teknis perawatan log lebah, strategi polinasi hortikultura, serta pemanfaatan lahan produktif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian, membuka peluang usaha baru, sekaligus menjaga ekosistem lingkungan. Sementara itu, PLTG Borang meluncurkan inovasi sosial Kampung Laos Serumpun di Desa Merah Mata, Banyuasin. Program ini mengubah lahan tidur menjadi sentra budidaya tanaman herba Laos seluas 60 hektar yang melibatkan 53 warga, termasuk kelompok perempuan dan lansia produktif. Dengan prinsip serumpun, sejahtera, rimbun, mandiri, produktif, dan unggul, masyarakat didorong untuk meningkatkan pendapatan, memulihkan ekologi gambut, hingga mengembangkan produk olahan berbasis Laos. Kedua program tersebut menjadi bukti nyata komitmen PLN Indonesia Power dalam menghadirkan manfaat sosial ekonomi sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi, kemandirian masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Wah, nggak kerasa nih kawan PLN IP, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa di-follow, like, dan subscribe seluruh media sosial PLN Indonesia Power. Akhir kata, saya Irma, pamit undur diri. Sampai berjumpa di kabar sepekan berikutnya. Salam Energy of Things. Inilah kabar sepekan.